Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar kembali sedikit di kajian sebelumnya. Wasyari'atu bila hakikatil atilah wal hakikatu bila syari'atil batilah. Jadi beramal atau memelihara atau berilmu hanya di level syariat saja, tiada menguasai ilmu hakikat, itu hampa. Dan beramal atau berilmu menguasai hakikat, tidak lagi berilmu syariat, batil, sia-sia. Apa sia-sia? Banyak fitnah. Kenapa banyak fitnah? Solat tidak beruduk lagi dia. Banyak fitnah. Solat syariatnya 5 kali sehari semalam. Dia tidak lagi pernah hadir solat berjemaah. Maka disebut namanya eling kata orang dulu. Maka terjadilah fitnah, batil. Maka kenapa Nabi itu tidak ada fitnah pada dirinya? Karena dia bersyariat, bertarikat, berhakikat dan bermakrifat. Dan uswah kita tidak ada di dunia ini paling sempurna di alam ini kecuali Rasulullah. Ulama ahli makrifat tetap beruswah kepada Rasulullah. Apalagi kita, kata dia. Nah, sekarang kita coba masuk ke kajian solatnya. Soal, berapa martabat orang yang solat? Berilah jawabnya. Martabat lagi ya, tingkatan. Jawab. Adapun martabat orang yang mengerjakan solat itu ada 3 martabat. 3. Pertama, salat di level atau martabat syariat. Istilahnya sama tuh Bu. Kedua, salat atau martabat di level thariqah. Dan ketiga, salat orang di level hakikat. Jadi syariat, thariqat, hakikat. Soal mana rupa? Kan pertanyaan rupa lagi Bu. Berarti kalau rupa ada wujud bentuknya, bukan wajah. Mana rupa salat orang syariat? Apa hukumnya? Mana rupa salat orang thariqat? Apa hukumnya? Mana rupa orang salat di level hakikat? Ya. Jawab. Adapun salat orang syariat itu yaitu orang memandang daripadanya kepada Allah serta suci daripada riya dan sum'ah, semata-mata harap dapat pahala dan takut akan azab, serta mengetahui segala syarat dan rukunnya. Syaratnya dan rukunnya, mengetahui segala yang membatalkannya, dan hukumnya orang sholat di level ini adalah syirik semata-mata. Syirik. Kenapa syirik? Karena bermula amal syirik tiadalah sekali-kali diterima amalnya jikalau ya sebesar bukit sekalipun tetap dia tidak diterima. Kenapa disebut syirik? Karena dia masih berharap dapat pahala. Ya. Berharap takut akan azab Allah. Bukan sholat untuk Allah. Makanya niatnya masih salah. Maka sholat itu kan ilahi anta maksudi waridho. Engkau yang kutuju ya Allah. Iya. Bukan. Padahal kita udah bebas dari ria, udah bebas dari ujub,
udah bebas dari sum'ah. Bukan sholat lagi ingin dipuji orang. Tapi di level kajian mengungkap rahasia ini, rupanya kita masih terjebak syirik. Karena masih berharap pahala. Berarti kan ya sama dengan anak TK. Masih berharap hadiahnya. Baca ini untuk dapat ini. Buat sholat untuk dapat pahala. Tidak untuk Allah. Begitulah ya. Jadi salah enggak? Sesuai tingkatan. Iya. Nah, ini ya. Dia harus menyembunyikan amal ibadah kenapa jangan tahu orang gitu saya. Maksudnya kan dia terlampau kawan kan gitu kan. Bagaimana caranya menyembunyikan amal ibadah tidak diketahui orang? Ada enggak ibadah yang tidak diketahui orang? Ada. Apa contohnya? Ini tadi apa tuh niat Allah tuh zikir. Jadi tidak diketahui orang. Iya. Kita yang Allah ini tahu. Zikir qalbi. Kita ini orang atau tidak? Allah. Jadi suatu hari karena udah mengaji, jadi kata guru tuh, ini kisah ulama sufi. Sekarang Tuan akan dijadikan asisten saya, kata guru. Syaratnya mudah. Apa syaratnya? Besok kalian bawa 1 ekor ayam. Murid itu ada 5 orang. Jadi kata gurunya, hari ini akan ditentukan siapa yang pantas menggantikan posisi saya. Apa? Silakan disembeli hewan ini, burung ini atau unggas ini atau ayam ini, setiap kita dengan syarat tidak diketahui oleh orang. Siapa cepat, dialah yang akan menjadi pengganti. Berlari. Ada yang pergi ke kaki gunung, ada yang pergi ke lurah, ada yang pergi cari pohon besar. Begitu tidak ada orang lain, disembelih. Datang. Sampai 4 orang datang. Yang satu lama tak datang-datang. Udah sampai 3 jam baru dia datang. Dia datang dengan linangan air mata. Lalu guru bertanya, nah, siapa yang udah berhasil? Semuanya mengangkat. 4 orang sukses menyembelih. Di mana kamu sembelih? Saya di lembah. Kamu di mana? Saya di bawah pohon besar. Kamu di mana? Saya di kaki gunung. Tidak ada orang lagi? Tidak ada. Yang satu ini tidak disembelih. Lalu bagaimana? Kenapa kamu tidak sembelih? Setiap saya mau menyembelih, ada orang menyaksikan. Siapa? Saya. Engkaulah penggantiku, katanya. Jadi ada. Ada. Karena dia udah start. Jadi artinya boleh kita membuka aurat, boleh selama tidak disaksikan oleh orang. Maka tak pernahlah terbuka lagi aurat. Boleh kita berdusta, boleh selama kita tidak ada orang yang mengetahuinya. Allah redha, tapi tidak diketahui lagi oleh orang. Tapi selama kita tahu, berarti itu orang-orang berarti lagi gitu deh. Makanya sering kita buat perumpamaan di adik-adik kita mahasiswa. Ya. Kenapa kalian saat tidak ada orang di kos, setelah mandi menjemur pakaian, kok berpakaian hanya menutup yang pantas saja? Kan tidak ada orang, Pak. Jadi yang bergerak pergi menyuci pakaian seperti itu, kerbau atau hewan? Saya orang, Pak. Kalau begitu, kamu boleh berpakaian seperti itu selama kamu tidak disaksikan orang. Nah, jadi begitu. Oh, jadi saya waktu itu tidak manusia berarti. Begitulah. Ini cari ciri berakal sehat tuh bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu orang berilmu. Jadi tidak ada yang salah. Yang salah yang belum
tahu. Itu dia, tidak ada yang dihukum. Jadi dihukum sesuai. Makanya Allah tuh sebut, kenapa Nabi Adam tuh berdoa, zalamtu zulman kasira. Karena kita sendiri, Allah tidak pernah buat. Maka di kajian fikih itu, in ahsantum li anfusikum. Jadi kita bentuk. Jadi besok ingin lebih cantik sampai kepada utuh Rabbani itu, jangan bohongi dia. Jangan dustai dia. Itulah ya. Barulah nanti sampai kepada aslinya. Jadi jangan kita bertemu di dunia ini sekali. Kenapa kita haru? Maaf cerita nanti dalam kajian Ma'rifah, lebih nikmat saat bertemu dengan Rabbani itu daripada jima dengan istri dan suamimu. Makanya kenapa siapa tuh Syekh Burhanuddin sampai memecahkan dikibirinya sendiri karena dia paham itu. Kan dia uji oleh gurunya kan, ditinggalkan di rumah, disuruh anak gadisnya yang jaga. Diuji, dia tahu. Sampai dipecahkan telurnya sendiri. Karena dia ngerti ya. Nah itu tingkat muqtadi, level syariat. Salat di level syariat ternyata masih terjebak dengan syirik, walaupun sudah terbebas dari riya dan sum'ah. Adapun salat orang thariqah itu, yaitu i'tikadnya hadir Allah Ta'ala pada hadapannya, ya, melihat segala perbuatan dan mendengar akan segala bacaan, ya, maka sangat khusyuknya dia dan tadarruknya karena Allah Ta'ala hadir pada hadapannya dan suci daripada riya dan sum'ah, tiada harap akan pahala dan tiada takut akan siksanya, hanya memandang dirinya itu hamba mengerjakan perintah Allah atau suruh meninggalkan apa yang dilarangnya, ya. Meninggalkan apa yang ditegah, hanya diterima amalnya, dan daripada sekedar hadir hatinya kepada Allah Ta'ala. Dalam salat ini, orang yang memandang daripada Allah kepadanya, hukumnya tetap juga syirik jua. Masih syirik dia, tetapi dia lebih halus daripada syirik sebelumnya, maka disebut syirik khafi. Itulah tingkat daripada orang muqtadi, ya, karena adanya wujudnya. Masih ada dia berhadapan, berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dihadirkan Allah itu, dia dan Allah. Dia udah terbebas dari, tidak lagi harap pahala. Tentu riya dan sum'ah pun tidak ada. Tapi karena masih hadir, ada dia dan Allah, belum senyawa, maka tetap masih syirik dia. Cuma syirik hafi, syirik halus. Masih nampak kita. Masih nampak kita ya. Makanya lebih latif lah ya. Lebih halus. Jadi kalau sampai sehalus itu, makanya semut berjalan mungkin bisa didengar lagi ya. Begitu halusnya. Ini puso lewat bergetar rumah, tidak ada masalah. Begitu kasarnya ya Allah. Lah disindir, tidak masuk. Lebih dahsyatnya, lah dimarahi. Pura-pura tidak tahu dia. Kenapa begitu kasar? Inilah salahnya. Mungkin sholatnya tidak halus dia, maka disebut hampa. Sholat di level syariat saja tidak benar hakikat, tidak masuk ilmu hakikat, hampa. Itu dia. Orang kasar. Jadi kalau kasar tidak bisa mendengar yang halus, tidak bisa berdialog dengan. Kenapa orang bisa berdialog dengan angin, dengan jin, dengan batu? Karena dia udah halus.
Jadi lebih Islam pula kadang orang yang tidak bersyahadat itu daripada karena dia melatih dirinya. Masuk terakhir. Salat di level hakikat atau orang di level hakikat itu, yaitu orang tiada lagi memandang bagi dirinya amalnya, memandang fiil atau perbuatan itu adalah kelakuan Allah Ta'ala yang berlaku pada dirinya, yang ditakdirkan pada azali sebelum dijadikan. Dia hanya memandang bagi dirinya jadi alat, sekedar seperti kalam pada orang yang menyurat. Maha suci Allah Ta'ala daripada alat. Hanya dipandangnya segala amalnya minallah, billah, Allah, daripada Allah, dengan Allah dan bagi Allah. Inilah orang yang lepas daripada syirik yang halus. Inilah yang sebenar-benar salat yang bernama otak salat wallah al-mawafiq, wallahul wafiq. Jadi tidak ada lagi kita. Itulah bertemu Allah. Maka wa aqimus shalah itu ingat Allah, tidak ada lagi ingat kita. Kan itu dia kajian fikih, Bu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah li zikri. Salat hanya ingat Allah, tidak ada lagi wujud kita. Tidak ada. Betul-betul tidak ada kita. Jadi yang bergerak itu kan Allah. Maka berarti udah full penyatuan sifat makni dan maknawiyahnya. Maka disebut antal maut qabla al maut, mutu qabla al maut. Mematikan diri. Inilah disebut mempanakan. Tidak ada wujud kita lagi. Allah. Itu beda nanti. Bedanya. Sebab dalam. Rasanya mudah dipahami itu ya. Jadi yang kita cari kalau hakikat. Hakikat kalau dapat. Ya, tidak ada lagi pandang diri kita. Jadi waktu sholat itu kan mengingatkan yang melaksanakan itu Allah gitu ya Ustaz. Bukan di level etikat. Ini ada dulu level bacaan, di level keyakinan kan ada dulu, Bu. Di level etikat tetap dihukum kafir zindik. Tapi di level zuk. Maka di level zuk tu ini perumpamaan ya. Begitu kita dah paham, ada instruksinya, serang salat asar. Salat zuhur berakaat katanya. Mengaku insani kepada Rabbani. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah itu kan berselawat kepada Nabi. Selawatlah Rabbani kepada insani. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam keadaan nafas ditahan. Asyhadu an la ilaha. Allahumma salli ala. Terangkat nanti tuh. Pasti merinding dia. Pasti merinding. Pasti merinding. Sampai merinding itu. Bisa. Pasti udah ngapain? Kan tidak ada bacaan lebih itu lagi. Iya. Paham, kita mengikuti perintahnya. Dan tidak ada kita lagi. Maka disebut aratu rabbi bi rabbi. Aku menyembah Allah itu dengan Allah sendiri. Maka disebut di kajian fikih syaratnya la haula wala quwata illa. Jadi tidak kita yang sholat. Tidak kita yang sholat. Habis kita. Maka disebut namanya melampaui. Kalau disebut hulur penyatuan. Berarti kalau penyatuan ada dua yang disatukan. Mungkin 3, mungkin 5. Ini tidak ada lagi. Panah dia. Tidak ada lagi. Rabbani. Jadi kalau level itu tidak ada lagi. Cuma mungkin karena kita dunia kita masih ada, kadang bisa kita panah, kadang dia lepas. Ya, tidak apa-apa. Memang beruntung, Bu, bagi yang udah pensiun ya nak, macam bunda ya nak, dapat latihan. Baca Al-Quran itu tutup dirinya, artinya memuji dirinya surang, Iya, dirinya surang, iya, surang. iya.
Makanya untuk apa lagi pertolongan kepada makhluk? Iya. Dia yang punya kuasa, dia yang berkuasa. Iya. Tak tunjukkan, dirinya yang bicara, tunjukkan yang lurus. Iya. Tapi bertolak belakang dengan syariatnya, Ustaz. Bukan tolak belakang. Enggak. Contohnya baca Al-Fatihah itu, kan kalau di syariat kan kita yang meminta pada kita yang meminta Allah kan. Makanya kena ada kita, tentu tidak ada. Tidak akan jadi-jadi. Maka kenapa disinilah baru terjawab oleh kita. Kenapa Allah tu Esa, tidak berbilang, itulah dia. Kenapa Allahus Samad, Ahad, bukan berbilang. Kalau masih ada kita, ada dia, berarti dua. Dia tidak. Esa. Esa. Esa bagaimana Esa? Ini bayang-bayang. Sekarang ini kunci. Ini sama Bu? Bergerak? Yang mana yang kunci? Berapa kunci itu sebenarnya? Satu. Tapi kenapa disebut dua? Bayang-bayangnya satu. Apakah kita asik di bayang-bayang nih atau ke sini? Ke Zatul Hayat. Itu kajian makrifat kemarin. Dan tidak mungkin berpisah bayang-bayang dengan yang punya bayang. Tak mungkin kita bergerak kalau bukan dia. Tak mungkin kita pakai kalau bukan dia. Siapa yang pakai baju? Dia. Maka terciptalah Allah dan hamba. Maka siapa dia? Rabbani, yang maha menguasai. Tidak ada kita. Selama masih ada kita, tentu tidak qadim Allah pada dirinya. Jauh kita, jauh kita. Ini karena belum bertemu aja kitanya seluruhnya. Udah bisa mendengar, udah bisa mendengarnya, udah bisa mengamatinya, tapi belum bertemu berwujudnya. Itu aja masalahnya. Kalau bertemu dengan wujudnya, maka buat latihannya di rumah sendiri, seperti yang ditunjukkan dulu. Boleh dengan tisu untuk riyadhah, tapi sesuai instruksinya. Kalau dia suruh pancing-pancing kalau perlu ya, saya ingin membuktikan kebenaran engkau ya Rabb. Bagaimana caranya? Ada nanti instruksi macam-macam. Ada instruksinya, sedang menggulai, kau aduk dengan tangan, aduk. Ada instruksinya, kau ambil sandal tuh, kau ucapkan niatkan ini. Siapa marah dia, maka terpental. Dengarkan instruksinya. Duduk sini, itu niat. Siapa marah di tempat duduk ini, terpental. Itu tidak kita tarik. Sampai kapanpun azali dia. Azali dia. Maka tidak perlu. Maka di kajian fikih dibuat, nikah itu cuma sekali. Kawinnya bisa beribu kali. Itu dia. Untuk apa? Mencetak kehidupan baru. Berkarya, berbuat, itulah Rabbani. Maka Plato menyebut dia adalah akal. Akal itu adalah ide. Oleh pandangan Plato, maka semua itu adalah ide. Ide itulah yang mencetak. Ide itulah yang berbuat. Tapi di level hakikat dan makrifat, itulah disebut zat. Maka dia tidak bisa dideteksi oleh ruang dan waktu. Dia bisa menembus segala arah. Maka dia tidak punya rupa, tapi dia punya wajah. Bukankah ini wujudnya di sini dan di sini? Wujud zahir gedung ini, betul Bu? Maka ahli makrifat itu adalah ahli filsafat, ahli seluruh cabang ilmu. Itulah ahli hakikat. Maka ahli hakikat itu dibuat di level zuhud saja, ya. Apa katanya? Manzadad dunya, ya. Adhalallahu fil hikmah fi qalbi. Allah akan masukkan ilmu hikmah ke kalbinya,
Apa tanda ilmu hikmah telah masuk di kalbi orang itu? Zahirnya fantalaqa biha lisana. Kalamnya kalam Allah. Jadi kalau katanya sehat-sehat, satu jatuh, menangis, tertawa, itu tergantung lagi. Lalu wa arafa ad-dawa' dunya wa dawa'uha. Allah bukakan segala penyakit persoalan dunia dan obatnya apa saja. Makanya sampai dari ahli hakikat, apa saja persoalan hidup, kadang air putih semuanya. Betul enggak, Bu? Demam air putih juga, mau jual air putih juga, karena itu hanya alat saja dia. Lalu apa? Wa ahrajahu, dia tempat solusi oleh setiap persoalan hidup. Ila Darussalam, itulah kampung keselamatan. Itu diberikan Allah. Diberikan Allah ya. Jadi sepel itu maka untuk apa lagi lah. Jadi kalau sampai lepel itu perlu juga lagi pakai mobil. Dia lebih cepat dari mobil. Perlu lagi pesawat. Sekarang beredar YouTube baru yang dia terbang dari Indonesia melewati Ka'bah. Tawaf. Coba buka YouTube-nya nanti ya. Wali Allah dari Indonesia terbang melewati Ka'bah. Coba bayangkan. Dia di pesantrennya, tiba sholat di sana dia. Bukan dia. Siapa nama walinya? Ya, ada di belakang. Ya Allah. Jadi barulah kita tahu, ya Allah, betul adanya. Tadi paham kita. Jadi dapat rasa itu aja nanti Bunda. Itu terasa nikmatnya. Kita bisa mengendalikan. Kan gerimis-gerimis tadi kan. Itu tidak pas kita mengendalikan. Akan payah. Tentu kuncinya musyawarah. Untuk musyawarah kembalilah ke robaninya. Kembali ke robani ya. Lanjut. Bis di level